ayo bergerak. Bukan lingkungan yang rugi ketika rusak, tapi kita juga manusia yang akan rusak. Karena melestarikan penyu itu sebenarnya menjaga kelangsungan hidup manusia. Melihat Mampi ini adalah salah satu pendaratan penyu setiap tahunnya. Namun di setiap tahunnya itu hampir tidak ada penyu yang telur penyu yang berhasil menetas. Semua diambil telurnya untuk dijual dan dikonsumsi oleh warga. Nah, saya merasa terpanggil, penasaran juga. Sebenarnya seperti apa sih itu anak penyu itu? Itu berawal dari rasa penasaran. Nah, setelah melakukan beberapa percobaan, ternyata sering gagal. Dan saya bertanya kepada warga yang sering berburu telur penyu untuk mencari tahu usia telur penyu itu hingga menetas itu sampai berapa. Sehingga saya karena sering gagal, akhirnya saya mencoba untuk memberi dia pengaman dan saya biarkan dan alhamdulillah berhasil. Kalau udah sampai waktunya karena kita ditanggali kalau disimbung cara bagi pelan-pelan karena itu kalau terbalik tidak menetasi. Penyu ini kan masih menjadi sasaran banyak orang untuk melakukan perburuan. Pertama, sisik penyu masih banyak orang yang menggunakan aksesoris dari sisik penyu sehingga tingkat perburuan penyu untuk dibuat aksesoris itu tinggi. Permintaan telur penyu di masyarakat itu juga sampai hari ini itu juga masih ada, masih banyak. Bahkan tak jarang kita jumpai di sosial media mereka terang-terangan memperjualbelikan telur penyu. Yang berikutnya penanganan abrasi, ya kan, yang seharusnya di situ mungkin ada solusi yang lain. Cuma terkadang pemerintah langsung membangun benteng, tanggul. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika di situ sudah ada tanggul, misalnya penyu tidak bisa lagi untuk bertelur. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab penyu itu terancam punah. Saya memberanikan dirilah untuk mencoba dan banyak bertanya kepada nelayan, baik itu teman-teman yang sedikit banyak tahu tentang penyu. Jadi ini sebenarnya agak ribet ya, yang mana itu telur penyu itu diambil karena ada nilai ekonomi di situ. Karena di situ ada nilai ekonomi, masyarakat menjual, ini yang susah. Kalau jalan. Ini asli. Hah? Ambil tuh. Lu ambil kabarnya ambil. Pada waktu itu setiap warga saya sampaikan sama warga apabila menemukan telur penyu nanti saya yang beli. Jadi itu ada beberapa tahun saya menggunakan uang pribadi untuk menebus telur-telur penyu ini untuk ditetaskan. Tapi tidak semuanya sih karena keterbatasan uang juga yang kami miliki. Jadi saya tanya warga dalam satu lubang isinya berapa. Dan satu butir telur penyu jualannya berapa. Jadi di situ ada harga. Jadi saya tetap mengikut harga yang selama ini masyarakat lakukan karena itu tadi masyarakat mengambil karena ada nilai ekonomi di dalam. Jadi saya tidak memutus rantai nilai ekonominya, tapi saya tetap fokus bagaimana penyu ini bisa lestari. Nah, dengan begitu masyarakatnya mendapat ekonomi. Penyunya juga tetap lestari. Tapi yang paling cobaan yang sulit itu adalah meyakinkan keluarga karena kalau dia tahu bahwa
kami menggunakan dana pribadi otomatis tidak mendukung. Seperti ini dia bisa memaksimalkan kedalaman lubangnya. Ini bisa kita lihat antara proses tertentu. Jadi dia menggali lubang dulu untuk seluruh badannya. Jadi ini prosesnya ini memadatkan ini juga butuh beberapa menit. Setelah ini nanti dia akan buat apa ya, semacam jebakan agar penyu yang lokasi lubang aslinya itu tidak ketahuan. Jadi kondisi terkini populasi penyu yang ada di Mampie itu untuk dari segi perburuan sudah menurun, dan yang dulunya masyarakat berburu sekarang melindungi itu. Namun itu bukan tanpa hambatan lagi, karena sebagaimana kita ketahui bahwa Mampie ini langganan abrasi, ya, di mana itu juga sangat mempengaruhi ketika musim penyu bertelur tiba, dan baru saja setelah abrasi itu akan menyulitkan penyu untuk naik bertelur. Sehingga mungkin kami juga ke depannya berharap pemerintah untuk bagaimana agar penanggulangan abrasi itu bisa dicegah, tapi harus bisa melihat dari sisi dampak lingkungannya agar penyu tetap bisa juga bertelur. Jadi sistem konservasi yang kami lakukan di sini, Mampie ini kan menjadi tujuan wisata. Ya, jadi bagaimana penyu ini bisa menjadi pembawa rezeki bagi masyarakat. Jadi kami di Rumah Penyu, di mana di bawah komunitas Sahabat Penyu itu, setiap masyarakat yang menemukan telur penyu, mereka menyampaikan ke kami untuk dipindahkan, direlokasi istilahnya ke tempat yang lebih aman. Nah, pada saat ada masyarakat yang menemukan telur penyu, tugas kami lah sebagai jembatan mempublish. Ayo, siapa yang mau menjadi bapak angkat dan berwisata sambil melepas tukik di Rumah Penyu Pantai Mampie. Jadi apabila ada masyarakat yang menemukan telur penyu, kalau di posisi aslinya dia, alaminya dia dianggap rawan, maka itu harus dipindahkan, lalu diberi pengaman seperti jaring-jaring hitam sehingga terhindar dari predator. Jadi sebisa mungkin pada saat memindahkan telur penyu dari sarang alaminya ke semi alami itu harus menggunakan ember. Kenapa ember? Agar telur penyu itu tidak bertukar-tukar posisi. Itu penting. Yang paling utama itu agar tidak terbolak-balik, karena takutnya kuning telur itu pecah. Jadi kalau itu rusak, itu akan mempengaruhi telur penyu, kemungkinan besar gagal menetas. Jadi dia harus pakai ember. Dan tidak boleh terlalu lama di dalam ember. Jadi begitu ada penyu bertelur, ketahuan, malam bisa dipindahkan, hari itu juga bisa dipindahkan, tapi kalau tidak memungkinkan bisa pagi, asal tidak terik matahari. Ben. Proses pemindahannya itu juga kita harus menggali lubang, harus sesuai dengan kedalaman sarang alaminya. Itu. Jadi kita harus menirulah seperti indukannya dia menggali lubang.
2 bulan setelah kita timbun ke semi alami, usia 50 hari itu harus dicek. Apakah dia pasti sudah menetas di usia 50 hari. Nah, apabila usia 50 hari 50 sampai 58 hari belum naik juga, wajib digali. Ya, seharusnya tidak boleh menggali, tapi kan terkadang di sarang buatan ini kadang biasa ada akar-akar rumput yang menghalangi dia. Jadi itu wajib kita gali. Karena kalau dia terlalu lama, pengalaman kami, kalau dia lebih dari 60 hari, terkadang tukiknya itu mati semua di bawah, di dalam lubang. Jadi biasa kita gali. Paling sering sih kita gali biasanya. Jadi kita gali, kita masukkan ke ember. Kalau memang kan proses melepas tukik itu harus pagi dan sore. Jadi kita masukkan ke ember, didiamkan sejenak di dalam bak kalau itu sudah siang, sambil menunggu waktu sore, baru dilepas. Senang pagi. Kamu api? Yapi dia. Penyumu. Tukik ini tadi ada yang adopsi, ya, ada yang adopsi. Itu kita sudah beri aturan bahwa si pengadopsi ini pada saat diberi kabar bahwa tukiknya sudah menetas itu tidak boleh lebih dari 1 minggu. Dia wajib datang untuk melepas. Apabila lebih dari 1 minggu kamilah yang melepas. Kenapa? Karena tukik hanya punya cadangan makanan kurang lebih 1 minggu. Dan kita tidak boleh memelihara tukik berlama-lama dalam bak. Kenapa? Karena itu membuat naluri berbulunya hilang. Ayo, siapa yang mau menjadi bapak angkat dan berwisata sambil melepas tukik di Rumah Penyu Pantai Mampie. Jadi dengan begitu pengunjung juga bisa teredukasi sambil melepas tukik, masyarakat tetap mendapat nilai ekonominya. Jadi saling menghidupi, saling menguntungkan karena penyunya juga selamat. Dari hasil uang yang kami peroleh dari biaya adopsi itu kami bagi lagi ke yang menjaga dengan kita beri sumbangan ke masyarakat yang kurang mampu. Pak Yusri, dia sahabat baru dan sahabat yang luar biasa. Saya sangat menghargai Pak Yusri. Dia memang orang yang rendah hati, dia orang yang peduli sama orang lain. Dan dia orang yang kalau dia mau lakukan sesuatu, dia lakukan saja. Dia tidak butuh perhatian dari orang lain. Saya rasa masyarakat di Mampie bisa sangat bangga sama Pak Yusri karena dia juga orang yang memberikan teladan baik kepada masyarakat di sini. Dan itu jelas dari kegiatan Festival Penyu bahwa dia punya hati untuk mengedukasikan masyarakat lokal bagaimana bisa peduli lebih banyak dengan penyu dan bagaimana bisa menjaga penyu. Kalau kita berbicara konservasi tanpa ada nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya itu partisipasi masyarakat kurang, ya, bukan tidak ada, kurang. Jadi salah satu cara kami bagaimana kegiatan konservasi ini, pelestarian penyu yang kami lakukan ini, sehingga masyarakat ikut mendapatkan keuntungan di situ. Ini kan kita buat rumah penyu, ya. Kita desain rumah penyu ini seunik mungkin sehingga mempunyai daya tarik, ya. Jadi kita buat, ya ini sebenarnya base camp kami, sekretariat sahabat penyu. Tapi kan tidak ada nilai tariknya, maka kita ubah namanya menjadi rumah penyu. Nah dengan kata rumah, itu membuat orang sudah mendengar kayak ada sesuatu hal yang lain. Sehingga mereka terpanggil untuk mau berkunjung. Jadi kata rumah penyu ini itu sudah memanggil orang-orang yang ada di luar mau berkunjung. Entah mau berkunjung hanya karena penasaran dan apakah dia mau betul-betul belajar ingin melihat penyu. Nah dengan begitu mereka akan berbondong-bondong atau beregu, berkelompok datang ke sini. Otomatis kalau dia masuk ke Mampie kan otomatis dia belanja. Entah itu dia beli ikan, beli makanan, itu kan secara tidak langsung uangnya dia beredar di masyarakat yang ada di Mampie. Okay, so
Find a spot 6 feet apart or 2 meters. Pray. And then dig a little hole and Karena Mampie ini sering abrasi dan banyak pohon yang mati, sehingga kita kembali menanam pohon. Karena telur penyu itu kalau dia terlalu panas juga dia mempengaruhi jenis kelaminnya, bisa saja rata, misalnya jantan semua. Jadi kalau dia jantan semua, tidak ada yang bertelur, seperti itu. Hampir semua peserta yang hadir di Festival Penyu itu, baik komunitas, masyarakat biasa, terkhusus wisatawan, kita buat kegiatan penanaman pohon di pantai, itu mangrove. Tapi jenis ini beda, bukan jenis bakau. Jadi salah satu fungsi pohon ini pertama pelindung, ya, pelindung karena wilayah peneluran penyu itu dia sebenarnya tidak boleh juga terlalu panas. Jadi dia juga sepanjang pantai itu harus ada pohon, karena kalau dia terlalu panas takutnya telur penyu yang menetas itu dominan, misalnya betina semua atau jantan semua. Ini kan mempengaruhi. Ada keuntungan untuk daratan atau pantai itu sendiri. Bilang ini nak penyu rawa terus Pak. Nah ini penyu karena biar jangan berpikir bilang merupa artinya dananya masuk, karena berpikir sudah dikenal kita itu. Jadi bilang Pak Yusri kalau memang begitu syukur alhamdulillah Pak. Nah, begitu. Jadi saya Pak Yusri, saya senang sekali, saya gembira sekali. I love you so much. Ya, senang sekali lihat bisa bantu lautan dan penyu, bisa lepas mereka. Ada lebih banyak penyu di laut dan ya senang sekali lihat ada orang Indonesia yang ada hati untuk jaga lautan dan ya bisa kerja bersama untuk bantu laut lebih ya bagus. Karena memang saya lihat banyak orang Indonesia masih tidak pikir sampai jaga pantai atau laut, masih buang sampah sembarang, dan semoga bisa lihat orang seperti di sini di Mampie dan semangat untuk menjaga alam, karena Indonesia negara indah sekali. Kalau untuk mendatangkan orang, membuat satu forum itu sebenarnya butuh biaya yang banyak. Dan saya lihat penyakit masyarakat itu yang paling susah itu mengajak mereka untuk rapat. Ya, jadi salah satu yang membuat kami tertarik itu kita buatkan dia acara nelayan. Jadi kami buat event namanya Festival Penyu. Itu setiap tahun rutin. Jadi kami ambil di Hari Penyu Sedunia. Nah, kenapa event? Kenapa Festival Penyu? Ya, pertama dari nama Festival Penyu itu sudah bagaimana kita memasyarakatkan nama penyu. Jadi belum berkegiatan orang sudah teredukasi dengan kata penyu itu lagi. Nah, jadi di dalam Festival Penyu itu ada kegiatan-kegiatan, beberapa item, seperti lomba perahu nelayan. Kan ini target kami, lomba mewarnai bagi usia SD. Itu juga target kami untuk mengedukasi sejak dini. Cukuplah kita ini nanti dewasa baru tahu tentang penyu. Nah,
Dan menurut kami hanya festival lah yang bisa mendatangkan orang dari berbagai latar. Ya, jadi kesempatan untuk mengedukasi banyak orang, mengkampanyekan tentang isu-isu konservasi khususnya penyu di event itu. Dan terbukti peserta-peserta yang datang itu ada dari luar Sulawesi dan beberapa komunitas-komunitas yang ikut bergabung. Dan setelah event-event itu langsung banyak beredar di sosial media. Itu target kami, memasyarakatkan penyu. Sehingga orang terbiasa dengan kata penyu, tidak asing lagi di telinganya tentang kata penyu. Nah, dengan memudahkan kita untuk mencegah penjualan telur penyu di pasar. Kita tulis nama ya, di atasnya. Di mana? Tulis apa? Jadi komunitas sahabat penyu itu sebenarnya begini. Kata sahabat di sini sengaja kami gunakan biar lebih membuat kami lebih dekat, baik itu antara satwa maupun manusia. Saya terpanggil dari ketika Rasulullah menyapa orang-orang terdekatnya itu menggunakan kata sahabat, bukan kata ketua atau junior dan lain. Jadi tidak memposisikan derajat tertentu di kalangan masyarakat, apalagi di internal komunitas. Jadi kami menggunakan kata sahabat penyu. Masih di kategori perintis lingkungan, penerima penghargaannya adalah Muhammad Yusri dari Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.